Di dunia dengan tatanan baru, sebagian manusia membangkitkan kemampuan superhuman yang dikenal dengan player. Mereka bertarung untuk menaklukkan tower yang tiba-tiba muncul. Aku adalah player level 1 terkuat di dunia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Gi-gyu yang baru keluar dari lantai 60 mendapatkan fakta Eden diserang ribuan player. Rui dan yang lainnya mengatur rencana agar tidak melukai manusia. Tapi kemudian mereka berhadapan dengan Leviathan dan Belphegor yang menjadi dua. Melihat Belphegor yang ada dua, Baal heran. Ini tidak masuk akal. Kenapa ada dua Belphegor? Apa ini alter ego? Bukan, itu replika. Mereplikasi iblis tingkat Demon Lord. Apa itu bahkan bisa dilakukan? Andras, sebenarnya dia merencanakan apa? Di sisi lain di Gate Eden, semua player yang pingsan dipindahkan ke tempat yang aman. Mereka sekedar player biasa yang tidak dirasuki dengan iblis. Dengan ini kita bisa kembali ke medan perang, ucap Tao Chen. Yobin bilang, apa kita harus meninggalkan beberapa orang untuk berjaga? Tao berkata, bagaimana menurutmu tentang ini, Fotis? Aku menanyakan ini karena kau yang bertanggung jawab di tempat ini. Heart tersenyum, penanggung jawab tempat ini adalah aku, harusnya aku yang ditanya. Fotis lalu berkata, lakukan saja begini, perang jumlah tidak akan terlalu berguna. Heart langsung murung karena tidak dianggap. Tak lama Tuan Huang memberi telepati. Heart, apa kau mendengarku? Ah, pengurus Nim, bukankah kau sedang mempertahankan lingkaran sihir bersama putramu? Huang berkata, tidak ada masalah dengan lingkaran sihirnya, hanya saja situasi di Eden jadi cukup buruk. Sebaiknya kalian semua bersiaga saja di sana. Kalian tidak akan terlalu membantu dalam pertarungan di sini. Di dalam pertarungan, kedua Belphegor menyerang bersamaan. Rui dengan cepat bisa menghindar sambil membawa Leviathan. Rui berpikir, kabar baik karena Demon Lord yang menyerang Eden itu Belphegor. Dia itu yang terlemah. Tapi asumsi yang sebelumnya salah kaprah. Logikanya mustahil membuat klon iblis kelas atas seperti Belphegor. Leviathan masih sadar. Lucifer sialan. Rui bilang, memuakan sekali karena tidak bisa langsung mati. Mungkin akan kubuat sekarat dulu. Rui siap menyerang. Leviathan mendadak tubuhnya bereaksi. Ia masih bisa berubah ke bentuk naga. Semua yang di sana heran. Leviathan mencari celah. Tiba-tiba ia menyerang Belphegor. Satu Belphegor diterkamnya. Satu Belphegor lagi marah. Apa yang kau lakukan, Leviathan? Sojung heran, apa yang terjadi sebenarnya? Bukankah mereka itu teman? Leviathan kembali beraksi. Ia memancarkan sebuah kekuatan. Seketika barrier pelindung sedikit hancur. Huang mulai panik. Apa yang terjadi? Rui menyadari sesuatu. Di sana ia melihat sosok besar di hadapannya. Ini akan jadi sulit. Dia mendapatkan kekuatan terkuatnya, King of the Deep Sea, Leviathan, naga iblis Leviathan. Leviathan berubah wujud. Terlihat bentuknya berubah dengan banyak mata di kepalanya dan taring yang memanjang. Sojung bilang, dia makan Belphegor dan mendapatkan kembali kekuatan terkuatnya, Demon Lord of Abyss, kebangkitan naga iblis Leviathan. Melihat semua itu, Belphegor diselimuti amarah. Akan kubunuh dirimu. Ia masuk ke mode demonnya. Mereka kemudian saling menyerang. El yang melihat itu heran, kenapa mereka saling bertarung. Sojung menjawab, mereka sudah tidak waras. Begitulah sifat asli mereka. Rui berkata, semua Demon Lord itu sama saja. Mereka tidak pernah akur. Mungkin ada baiknya begini karena mereka akan saling membunuh, tapi barrier di sini tidak akan bisa bertahan lebih lama. Huang memberi telepati, Rui ini berbahaya, kalau begini terus barriernya akan hancur. Di sisi lain, reporter banyak berkumpul di luar Gate Eden. Mereka mendadak heran, barusan aku mendengar suara yang aneh. Seseorang sedang live streaming.
Semuanya, sekarang aku berada di tempat Kit Raksasa. Ini bukan konten yang diulang. Kalian juga dengar bukan? Anggota Guild Karpan dikirim hari ini. Lihatlah di sebelah sana, kepala cabang Korea dan Guild Iron. Ah, tunggu, ada yang muncul. Di sana Tao Chen muncul di hadapan orang-orang. Para reporter heran, bukankah dia player high rank Cina? Apa dia juga ikut dalam ekspedisi kali ini? Semuanya langsung meliput. Tolong minta waktunya sebentar. Apa yang terjadi di dalam sana? Kenapa kau keluar seorang diri? Apa Kim Gigyu ada dalam sana? Tao langsung teriak. Semuanya cepat pergi. Barriernya akan segera hancur. Kalian semua akan mati kalau menetap di sini. Cepat menjauh dari sini sekarang juga. Para wartawan sejenak terdiam. Cepat tulis High Rank melarang kebebasan jurnalis. Tao Chen langsung kesal. Sudah kuduga kata-kata saja tidak akan berguna. Tidak ada pilihan lain. Aku terpaksa melakukan itu. Dan di sela situasi, sebuah pergerakan muncul masuk ke dalam gate. Tao Chen sontak kaget. Gerakan itu. Waktu di menara lantai 60 di ruang hadiah, Gigyu mendapatkan sebuah kotak misterius. Evolusi Ego Rain telah selesai. Ternyata pergerakan itu adalah Gigyu. Ia masuk ke dalam Gate Eden. Rain langsung menggigit Belpegor. Rui heran. Apa itu Rain? Kalau Rain ada di sini maka Master. Link pada Ego Rui kembali terhubung. Link dengan Ego L kembali terhubung. Koneksi Anda pada Eden kembali terhubung. Rain mendapatkan hak menggunakan nama yang dilarang. Sekarang Anda dapat menggunakan nama Fenrir. Fenrir terus menggigit Belpegor. Ia bisa berubah wujud, Elemental Fire. Fenrir melilitkan tubuhnya pada Belpegor, Elemental Magma. Belpegor tubuhnya mulai melepuh tak bisa bergerak. Leviathan mendadak heran, apa yang tiba-tiba terjadi ini? Brunhard tertawa, aku di sini. Brunhard mengalami evolusi. Tiba-tiba tebasan-tebasan pedang mendarat di kepala Leviathan dan menyayatnya hingga berkeping-keping. Ego Brunhard berevolusi. Ego Brunhard mendapatkan form Dragon Slayer. Leviathan seketika terdiam. Gerakan cepat itu. Manusia itu memotong tubuhku. Aku harus segera beregenerasi. Tapi mendadak ia panik. Tunggu, kenapa tubuhku tidak bisa beregenerasi? Perlahan-lahan tubuhnya mulai hancur. Rui yang melihat itu berpikir, dia berhasil menekan regenerasi Leviathan dengan kekuatannya sendiri tanpa meminjam kekuatan Kudan L. Rui tersenyum, kau kembali sebagai monster. Terlihat penampilan Gigyu kembali berubah. L bilang, Master waktu yang tepat. Gigyu melemparkan sesuatu pada Rui. Rui menangkapnya dan mendapatkan taring Leviathan. Gigyu berkata, cepat serap itu. Kita masih harus menghajar musuh. Rui lagi-lagi tersenyum dan langsung menyerap taring tersebut. Ia langsung masuk ke mode pedang di tangan Gigyu. Sudah lama aku tidak melakukan ini. L teriak, Master aku juga mau membantu. Gigyu bilang, L, kau punya tugasmu sendiri. Kau tahu masih ada banyak manusia biasa di bawah sana. Kerahkan semua undead dan griffin atau yang lainnya untuk mengevakuasi mereka semua. Kau bisa melakukannya, bukan? L kali ini tidak cemburu. Tentu aku bisa, Master. Belpegor masih bisa bertahan. Mau lari kemana kau, anjing dewa? Ia mengejar L, tapi beberapa tusukan langsung mendarat di tubuhnya. Sialan, tubuhku tidak bisa bergerak. Aku memang mendengar ini, tapi bagaimana bisa manusia mengendalikan life dan death? Dua kekuatan yang bertentangan. Apa-apaan manusia ini? Sojung berkata, muridku, haruskah aku membantu atau bagaimana? Bisa-bisanya aku minta pendapatmu sekarang. Kira-kira 1 tahun yang lalu kamu masih orang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang dunia berputar di sekitarmu, Kim Gigyu. Nama Kim Gigyu, level 1, kelas Master Ego. Gigyu menjawab,
Kita harus memperkuat barrier Eden, kalau tidak itu akan hancur. Kau bisa membantu Baal, kakek dan Wang Chaeil. Bekerja samalah untuk mempertahankan barriernya. Sojung hanya tersenyum. Mungkin aku bisa memperkuatnya sedikit, walau bukan keahlianku. Baal bilang, kurasa barriernya hanya bisa bertahan selama 1 menit atau mungkin bisa bertahan selama 30 detik. Huang bilang, apa itu cukup? Gigyu tersenyum. Tolong pertahankan barriernya selama 30 detik. Itu lebih dari cukup. Kemudian tubuh Leviathan yang porak-poranda masih sadar. Manusia rendahan beraninya bicara omong kosong seperti itu di hadapanku. Dari tubuhnya keluar duri yang mempersatukan kembali tubuhnya. Jangan sombong hanya karena berhasil menyerangku sekali, manusia. Sementara itu kondisi di luar gate, para skeleton muncul mengusir para wartawan. Lihat apa yang terjadi, apa ini gate break? Jangan mendorongku, lari selamatkan diri. El memperhatikan dari atas, ia bilang pada para malaikat, jangan terlalu memperdulikan mereka, kalian fokus dalam melakukan evakuasi. Kalau ada yang terluka biar aku yang mengurusnya, apa kalian mengerti? 3 malaikat menemaninya. Kami mengerti, Master. Yobin terlihat juga ada di sana. Hurt bilang, aku tidak akan mempermasalahkan ini karena ini perintah dari Master. Fotis dengan tentara belalangnya juga maju. Mereka mengusir orang-orang yang berkumpul di depan Gate Eden. Dan di sela situasi El merasakan sesuatu, itu dimulai pertarungan Master. Gigyu mengambil ancang-ancang. Rain kembalilah. Rain kemudian melepaskan ikatan pada Belphegor dan kembali ke bentuk kalung. Belphegor kesal. Dia membatalkan serangannya. Apa dia meremehkanku? Di sisi lain, Sojung dan yang lainnya sedang berusaha memperkuat barrier. Sojung bilang, dia berkata tahan selama 30 detik, tapi dia niatnya menyelesaikannya dalam 3 detik. Jangan melakukannya berlebihan, barriernya benar-benar akan hancur kalau kekuatan yang kamu keluarkan tidak diukur. Gigyu siap memberi tebasan. Super Acceleration. Gerakan super cepatnya langsung memberi tebasan pada Leviathan dan Belphegor. Mereka berdua terdiam tak bisa bergerak. Kannibalism telah diaktifkan. Gigyu berhasil mengalahkan Leviathan dan Belphegor. Di sisi lain di luar gate, orang-orang diselamatkan. Aku tidak pernah membayangkan siapa sangka aku akan digendong seperti Tuan Putri oleh malaikat. Ah, tunggu, malaikat Nim. Tapi apa di belakang sana? Barrier yang menyelimuti Gate Eden perlahan-lahan mulai hancur. El menengok, barrier Eden akan hancur, Master. Untuk sesaat orang-orang di sana menyaksikannya. Mereka melihat Belphegor dan Leviathan hancur. Gigyu lalu mendarat. Setelah itu Gate Eden kembali tertutup. Beberapa waktu berlalu. Berita besar langsung tersebar. Raid raksasa Seoul berlangsung selama 2 bulan. Asosiasi player Korea dan banyak asosiasi player dari negara lain mengirimkan banyak player mereka. Tapi mereka hanya mendapatkan hasil terburuk, yaitu hilangnya semua player yang dikirim. Keberhasilan mereka hanya beberapa rekaman pendek ketika barrier gate-nya mulai hancur. Rekaman pendek yang bahkan tidak sampai 1 menit. Yang bisa mereka lihat dari rekaman itu adalah medan yang tidak pernah mereka lihat dan mayat monster raksasa yang tidak ada di dalam data dan kemunculan kriminal paling dicari Kim Gigyu. Rohan yang melihat Gigyu menangis. Kau kembali, Master. Kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik sekarang. Akhirnya aku bisa mulai pembalasan dendam terhadap Iron Seal. Setelah itu diadakan konferensi besar-besaran seluruh dunia di Los Angeles. Pertemuan asosiasi player dunia. Di dalam rapat seseorang marah. Kalian mikir apa? Hampir 1000 player Eropa tewas di dalam raid kali ini, ucap pemimpin Uni Eropa bernama Zeus. Tapi kalian akan melakukan raid susulan. Otakmu masih waras bukan? Pemimpin asosiasi player dunia, Blood Emperor, menjawab, Kim Gigyu adalah kriminal kelas atas yang menjadi ancaman bagi umat manusia. Kita tidak berdiskusi dalam menangani kriminal seperti itu.
Zeus berkata, ini menurut standarmu. Aku bahkan tidak yakin kalau dia benar-benar ancaman umat manusia. Jangan bilang hanya aku yang meragukan alasannya menjadi buronan. Kami bisa bergerak dan punya informasi sendiri. Semoga kau tidak berpikir bisa berbuat seenak jidatmu dengan memberikan perintah. Blood Emperor berkata, lalu apa yang kau inginkan? Zeus menjawab, negosiasi melalui pembicaraan. Kita akan menangkap Kim Gigyu sebagai kekuatan baru di dunia, dan kita akan mencari cara untuk saling menguntungkan. Blood Emperor menjawab, itu pemikiran seorang pengecut. Suasana menjadi ricuh. Seseorang mencoba melerai. Sudahlah, jangan dilanjutkan. Bisa-bisa akan muncul kesalahpahaman. Sebaiknya kita melanjutkan pembicaraan setelah mendapatkan waktu untuk memikirkan semuanya. Blood Emperor mencoba untuk tenang. Aku mengerti. Demi ini kita akan mengakhiri pertemuan ini. Mereka lalu bubar. Sementara itu di dalam Gate Eden, para player yang pingsan lalu sadar. Heart bilang pada El, dia orangnya, dia high rank dari Jepang, Susanoo. El berkata pada Susanoo, ikut denganku, Master sudah menunggu. Mereka mulai masuk ke dalam lantai bawah Tower Gigyu. Para player yang di bawah heran. Tempat apa ini sebenarnya? Kenapa banyak mobil mewah? Selain itu, Kapten Delaware, high rank Amerika, Shiva, high rank India, dan hampir semua Guildmaster Korea ada di sini. Apa yang ingin mereka lakukan dengan mengumpulkan kekuatan penyerang utama di suatu tempat? Para player lalu masuk ke dalam meja konferensi. Gigyu sudah berada di sana dan menyapa. Selamat datang, apa kalian bisa memahamiku? Susanoo dan yang lainnya heran, kenapa aku bisa mengerti mereka walaupun berbahasa Korea? Apa terpasang lingkaran sihir yang bisa menerjemahkan semua bahasa di dalam ruangan ini? Bukan orang dengan kemampuan biasa yang bisa melakukan hal seperti ini. Tempat ini benar-benar penuh keanehan. Pencipta Tuan Huang. Gigyu berkata, duduk saja dulu. Ada banyak yang harus kita bicarakan. Entah kalian akan percayaiku atau tidak. Tapi yang mau aku bicarakan sekarang adalah sesuatu yang sangat penting. Tentang Guild Iron dan Karvan. Tentang kebenaran mereka. Gigyu lalu menceritakan semuanya. Sejenak ia berpikir, aku mulai memberikan penjelasan tentang situasi saat ini, tentang Andras yang bekerja sama dengan Iron Shield, tentang tindakan mereka yang memasukkan iblis yang bersembunyi di antara player, dan bahkan tentang potion itu. Penjelasanku tidak panjang lebar karena aku yakin mereka bisa memahaminya dengan sendiri. Soalnya mereka adalah orang-orang yang sudah melewati lantai 50 sejak lama. Reaksi yang mereka berikan berbeda-beda. Ada yang bingung dan terkejut, ragu, dan ekspresi yang seolah-olah mereka mempercayai yang aku jelaskan. Pertemuan ini berakhir setelah mereka semua mendengarkan apa yang ingin aku sampaikan. Setelah para player pergi, Rui bilang, apa tidak masalah Master, maksudku mengirimkan mereka kembali seperti itu. Gigyu bilang, itu tidak apa-apa, malah aneh kalau tidak ada di antara mereka yang curiga. Bagaimanapun juga, rumornya akan tersebar dan membuat orang-orang lebih mewaspadai Guild Iron dan Guild Karvan. Yang terpenting situasinya lebih baik daripada kita terus-terusan menjadi musuh seluruh dunia. Ngomong-ngomong, bagaimana kondisimu setelah menyerap Leviathan dan Belphegor? Rui menjawab, pencernaannya masih dalam proses. Sulit untuk mencerna mereka dalam sekali coba. Kurasa aku harus mencerna mereka berkali-kali supaya bisa sempurna. Brunhard kemudian keluar. Aku lebih suka Rui kecil. Gigyu bertanya, Rui sekarang jelaskan perlahan tentang yang terjadi di Eden ketika aku tidak di sini. Rui mulai bercerita. Kau bicara macam perang bukan kejadian besar. Pertama-tama Kim Hyesok bergerak bersama Gregory karena dia sudah menjadi ego. Bisa dikatakan dia juga seperti pembawa pesan. Dia sedang melacak keberadaan Guild Karvan. Orang-orang selain mereka sedang sibuk mengulur waktu di Eden. Demon King dan Baal bekerja sama dengan Huang Jincheol dan si kakek untuk memasang barrier dan lingkaran sihir. El dan malaikat lainnya memburu para iblis. Shin Yobin, Tao Chen, Ande dan semua monster lainnya bertugas dalam pertarungan lapangan.
tapi kelihatannya Tao Chen ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku menyuruhnya untuk membicarakan itu setelah situasi mereda. Gigyu teringat saat Tao Chen bilang minta bantuan untuk membantu Cina. Setelah itu Gigyu menemui Tao Chen. Tao Chen bilang, "Terima kasih sudah meluangkan waktumu." Gigyu menjawab, "Tidak, harusnya aku yang berterima kasih karena kau sudah mau membantu kami. Tapi kalian ini ngapain bersama Fotis?" Mereka berdua sedang asik main. Tao Chen berkata, "Sekarang mari kita membicarakannya tentang asosiasi player Cina yang jatuh ke tangan iblis." Cina adalah tempatnya player-player kuat karena memiliki warisan yang berlangsung bahkan sebelum kemunculan menara dan gate. Pengaruh mereka juga berasal dari jumlah penduduk dan wilayah yang besar, dan yang paling memberikan kontribusi terhadap kemajuan mereka di era modern. Seni bela diri ini hanya berlaku dalam wuxia, tapi semuanya berubah sejak era menara dimulai. Seni bela diri seolah-olah dipersiapkan dalam landasan keberadaan sihir. Gigyu dalam hatinya bilang, dulunya itu sekedar bahan pembicaraan biasa, tapi aku bisa memahaminya sekarang. Kronos dan Gaia, pengaruh mereka sangatlah besar di bumi karena tempat ini diciptakan gara-gara perseteruan mereka. Bahkan jika bukan itu, aku masih punya alasan untuk mengunjungi Cina. Soalnya di sana juga ada Guild Karvan dan aku cukup berhutang budi dengan orang ini. Tao bilang, tampaknya pemimpin asosiasi player Cina sudah dirasuki demon, makanya aku membentuk pasukan pemberontakan dengan mengumpulkan player-player yang bisa dipercaya untuk merebut kembali daratan kami dari tangan iblis. Tolong bergabunglah dengan pasukan pemberontakan kami untuk membantu menyelamatkan Cina, Kim Gigyu. Gigyu menjawab, "Baiklah, yang jadi masalah sekarang bagaimana kita masuk ke Cina. Sulit untuk ke sana lewat portal atau pesawat." Tao bertanya, "Apa tidak bisa lewat gate seperti yang biasa kau lakukan?" Gigyu menjawab, "Itu mustahil karena koordinat gateku belum terpasang di sana. Meski begitu kita punya portal rahasia yang dibicarakan penasihat Hiesok. Kurasa kita bisa lewat sana. Aku bisa menyamar menjadi orang lain, tapi kurasa mustahil bagimu untuk menyamar." Tao bilang, "Bukankah menutupi seluruh badan sudah cukup? Maksudku dengan menggunakan full armor atau yang lainnya." Gigyu menjawab, "Itu bisa disadari dengan mudah dan malah membuat mereka memeriksamu. Andai saja janggutmu yang lebih panjang itu bisa dihilangkan." Tao Chen bingung, "Jangan janggutku. Janggutku ini menemaniku selama ini. Bisa dikatakan Little Black ini lebih berharga daripada hidupku." Tao Chen sejenak terdiam, "Tapi baiklah, aku sudah memutuskan untuk mengorbankan nyawaku demi negara. Jadi tolong potong dia tanpa menyakitinya." Gigyu merasa bersalah. "Maaf, tidak kusangka kau begitu menyayangi janggutmu. Kalau begitu aku akan berangkat dulu ke Cina untuk membuka gate di sana. Kau menyusul nanti lewat sini." Setelah itu di ruang bawah tanah asosiasi, Gigyu datang melalui portal yang ada di sana. Kemudian ia bertemu dengan yang lainnya. "Ah, Ranker Kim Gigyu, lama tidak bertemu. Kau jadi bahan pembicaraan di internet." Di sana ada Sung Hon, Choi Changyong, Kim Seonpil, Hyung Cheok. Gigyu heran, "Kenapa kalian malah makan-makan?" Sung Hon bilang, "Kepulanganmu setelah 3 bulan tentunya kita harus merayakannya dengan makan-makan. Anggota Gregory dan yang lainnya juga sedang asik menikmati waktunya. Sebaiknya kau ikut duduk dan bicarakan nanti setelah makan." Setelah itu mereka mulai berbicara. Sung Hon bilang, "Guild Karpan masih dalam pengejaran. Kami menemukan beberapa cabang rahasia mereka, tapi sekarang penjagaan perbatasan semakin ketat. Selain itu, pemerintah Korea menghubungi kita dan sedang mengawasi asosiasi dunia. Hubungan asosiasi dunia dan pemerintah kita tidak begitu tegang karena sikap ramah Otaego, tapi mereka gelisah karena muncul kekuatan baru yaitu Eden. Bagaimanapun juga mereka belum melakukan apa-apa tentang Guild Iron dan Karvan." Gigyu bilang, "Kerja bagus. Bagaimana dengan Guild Master Azure dan Morningstar? Kedengarannya kalian tidak ikut dalam penyerangan Eden."
Chang Yong bilang, kami tidak ikut dalam penyerangan kemarin. Kami kembali hidup-hidup setelah masuk ke dalam Eden. Terakhir kali aku yakin mereka beranggapan kalau kami berkhianat. Rohan sengaja membuat orang-orang beranggapan seperti itu. Seonpil bilang, aku juga sudah tidak dicurigai. Aku sengaja menjaga jarak supaya tidak menimbulkan kecurigaan lain. Kigyu bilang, bagus. Eden juga sudah melepaskan anggota GUI lainnya dalam penyerangan kemarin. Ku yakin itu akan mengurangi keraguan orang-orang. Tunggu Kim Gi-gyu, harusnya kau tahu ini. Aku berniat menyampaikan ini ketika aku sudah yakin 100%. Tapi aku akan mengatakannya, kloningan Belpegor. Mereka melakukannya di Cina. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.